Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi cara merekam kegiatan PPL sehingga gampang diupload dan diedit. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah melakukan persiapan perekaman. Yang pertama teman-teman harus menyiapkan semua keperluan PPL1 dengan baik. RPP, termasuk juga memperbanyak LKPD dan lembar evaluasi, termasuk juga teman-teman menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan. Dan yang tidak kalah penting adalah setting ruangan. Jadi meja-meja yang tidak berguna atau kurang mendukung video teman-teman mungkin bisa disingkirkan terlebih dahulu, termasuk peralatan-peralatan yang tidak bermanfaat yang menyebabkan gambar di video PPL teman-teman menjadi kurang bagus, mungkin sementara waktu disingkirkan dulu, sehingga tampilan video PPL teman-teman menjadi sangat bagus. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan semua peralatan perekaman. Apakah teman-teman akan merekam melalui handphone, ataukah dengan menggunakan handycam. Teman-teman juga mungkin bisa menyiapkan tripod atau tiang penyangga. Termasuk juga yang tidak kalah penting adalah siapa yang merekam. Ya, jadi kalau teman-teman akan merekam sendiri, ya, teman-teman menerapkan pembelajaran sendiri, berikutnya teman-teman juga yang akan menyiapkan rekamannya, saya ya atau menurut pandangan saya itu tidak bagus bagi teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan fokus bisa mengimplementasikan pembelajaran yang terbaik ataupun akan menghasilkan rekaman yang terbaik. Jadi menurut saya teman-teman harus minta bantuan kepada rekan guru di sekolah teman-teman ataukah teman-teman minta teman-teman di Tindik untuk membantu proses perekaman ini. Yang ketiga, pastikan ada space kosong di memori handphone ataukah handycam teman-teman itu ya. Jadi kurang lebih mungkin satu pembelajaran mungkin filenya itu akan lebih dari 1 GB. Sehingga teman-teman sekali lagi harus menyiapkan dengan baik, mengecek dengan baik, jangan sampai ketika proses perekaman ya memori di HP ataupun di handycam itu penuh sehingga itu akan menghambat proses perekaman praktek PPL teman-teman. Jadi sekali lagi mohon itu bisa dipastikan. Berikutnya yang tidak kalah penting juga teman-teman harus menyiapkan cover roll ya. Dan teman-teman mungkin terlebih dahulu mengisi daya baterai apakah handphone ataukah handycam yang digunakan. Jangan sampai di tengah jalan teman-teman ketika merekam ya ternyata handphone ataukah handycamnya itu lowbat ya. Teman-teman silakan pastikan ini. Ini adalah persiapan dan persiapan ini sangat menentukan kualitas daripada rekaman kegiatan PPL yang akan teman-teman laksanakan. Berikutnya, yang tidak kalah penting sekarang adalah bagaimana supaya teman-teman gampang merekam dan gampang ngupload, termasuk juga gampang mengeditnya nanti. Nah, pikiran saya, teman-teman semua, jadi rekaman 1 kali pembelajaran itu mungkin bisa dijadikan 5 video, teman-teman. Misalkan kalau dijadikan 5 rekaman, misalkan yang pertama adalah rekaman pembukaan, kemudian di kegiatan inti teman-teman ubah menjadi 3 video rekaman, kemudian ditambah 1 rekaman penutup. Ya. Nah, menurut saya ini tidak masalah ya, teman-teman. Karena apa? Ketika dosen ingin mendapatkan video rekaman teman-teman secara utuh bagaimana pembelajaran teman-teman, jadi kalau dijadikan 1 video ataupun dijadikan 5 video terpotong-potong seperti ini, menurut saya tidak akan masalah. Ya, sepanjang dosen ataupun guru pamong bisa melihat utuh pembelajaran yang teman-teman lakukan di kelas. Saya berpikir kalau teman-teman menjadikan 1 video rekaman penuh tanpa dipotong, ya satu filenya terlalu besar. Yang kedua adalah ketika proses perekaman teman-teman ada kendala, misalkan memori di handphone atau di handycam penuh, itu akan sangat menghambat kegiatan teman-teman. Termasuk juga ketika ada kendala-kendala yang lain tidak bisa tersimpan dengan baik di HP ataupun memori, tidak terbaca, maka teman-teman akan mengulang lagi proses perekamannya. Dan itu akan membutuhkan waktu yang luar biasa. Dan kalaupun dijadikan 1 video rekaman utuh, teman-teman akan susah nguploadnya di LMS, termasuk juga adalah susah untuk diedit, karena rekamannya terlalu panjang dan terlalu besar ukuran filenya. Jadi silakan teman-teman ya mungkin minta izin ke dosen pembimbing dan guru pamong ya kalau diizinkan itu mungkin video rekaman utuh teman-teman mengajar itu dijadikan beberapa potongan video
sepanjang teman-teman upload di dalam satu drive, ya, di dalam satu folder, berikutnya susun dengan baik dengan nama yang jelas, sehingga dosen pembimbing ataupun guru pamong bisa melihat video teman-teman secara utuh. Ya, sekali lagi teman-teman akan uploadnya ke folder rekaman pertemuan 1 atau rekaman pertemuan 2, dan folder ini yang di-share linknya ke dosen, ya, di LMS bagian 8.c. Ataukah teman-teman mau ngupload ke YouTube, tidak apa-apa, silakan gunakan playlist, ya, sehingga ada rekaman 1, rekaman 2, rekaman 3, sampai rekaman 5. Jadi dosen mengklik video tersebut, kemudian bisa lanjut ke video-video yang lain, ya, sehingga mudah ngupload dan nanti akan memudahkan teman-teman mengedit. Jadi kalau videonya durasinya 2 jam dengan kapasitas lebih dari 1 giga, itu sangat menyusahkan. Dan saya mendapat informasi dari teman-teman kemarin, video UK itu ketika diupload ada yang mengatakan saya menunggu 5 jam, saya menunggu sampai pagi gitu. Nah, jangan sampai teman-teman akan mengalami hal yang sama ketika mengupload video utuh PPL teman-teman. Yang berikutnya saya akan berbagi bagaimana teknik merekam. Ya, saya tidak punya keahlian di situ, tetapi saya punya ide-ide yang mungkin saya bisa share kepada teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman bisa ngambil gambar per adegan. Misalkan di satu kali pembelajaran teman-teman potong menjadi 5 video rekaman, sehingga ini akan sangat mudah, ya, proses penyimpanan tidak terlalu rumit, termasuk juga nanti editingnya gampang, ya. Yang berikutnya, saran saya, teman-teman menghindari mengambil gambar terlalu jauh. Jadi kalau ngambil gambar terlalu jauh, maka objek yang direkam itu menjadi kecil, termasuk juga mungkin suaranya akan tidak terlalu bagus karena terlalu jauh, ya. Berikutnya teman-teman akan menggunakan fasilitas zoom, menurut saya jangan dipakai hal itu, ya. Nanti gambarnya menjadi kurang bagus ataupun pecah, ya. Jadi kalau teman-teman mau gambarnya bagus, lebih baik kameranya dibawa mendekat kepada objek yang akan teman-teman tampilkan. Yang ketiga, hindari menggunakan atau mengambil gambar sambil berjalan. Ya, jadi teman-teman ngambil gambar sambil jalan begitu, ya, dan itu akan membuat gambar yang teman-teman tampilkan di video akan menjadi goyang ataupun tidak stabil. Ya. Berikutnya, kalau teman-teman akan memindahkan gambar atau HP mengambil objek yang lain, jangan memindahkan HP ataupun handycam yang teman-teman gunakan untuk merekam terlalu cepat. Jadi kalau tiba-tiba dipindahkan ke kiri, tiba-tiba dipindahkan ke kanan, itu hasil rekamannya tidak akan baik dan itu akan mengurangi penilaian kami terhadap hasil rekaman teman-teman semua. Jadi kadang terlalu cepat gerakan itu, terlalu banyak perubahan itu akan membuat kami tidak bagus, ya, atau membuat kadang-kadang bisa pusing, ya, sakit kepala melihat gerakan video yang terlalu cepat. Berikutnya adalah saran saya, teman-teman akan menggunakan atau mengambil video dari angle-angle yang berbeda. Misalkan dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, ya. Berikutnya ambil medianya, ya, sorot LKPD-nya, ambil gambar anak-anaknya. Ya, tujuannya adalah supaya videonya tidak monoton. Jadi teman-teman bisa menampilkan kelas yang sesungguhnya di video ini. Apalagi nanti ketika teman-teman edit menjadi 15 menit, ya. Jadi gampang untuk menampilkan hal-hal yang terbaik, ya, yang sudah teman-teman lakukan di kelas. Jadi kalau videonya monoton dari belakang aja, menurut saya itu tidak baik, tidak bisa menampilkan pembelajaran yang sesungguhnya. Berikutnya, hindari backlight, ya. Jadi cahaya matahari yang membelakangi subjek, ya, ataupun objek. Jadi teman-teman kalau jangan sampai kamera dengan cahaya itu berhadapan begitu, dan itu akan membuat gambar objek yang ditampilkan itu menjadi gelap dan tidak bagus. Yang berikutnya adalah gunakan penerangan yang maksimal, ya. Jadi kalau bisa mungkin jendelanya atau pintunya dibuka sepanjang teman-teman tidak mengambil gambar dari posisi seperti itu, ya, di depan cahaya atau melatar di belakang cahaya, sehingga gambarnya menjadi gelap. Itu sekali lagi itu teman-teman yang diajak untuk merekam dipastikan mereka akan mengambil gambar dari posisi yang mana begitu, ya. Berikutnya adalah jauhkan dari tempat yang bising, ya. Kalau teman-teman biasanya kondisi kelas sebelah itu agak ribut, mungkin dalam kesempatan ini minta tolong supaya tidak ribut begitu, ya.
berikutnya silakan pastikan mungkin hal-hal yang lain kalau ada pekerjaan di sekolah, perbaikan dan lain sebagainya, mungkin minta berhenti dulu atau istirahat sehingga ketika teman-teman ngambil video itu suaranya menjadi jernih. Berikutnya teman-teman mungkin teman-teman akan merekam atau untuk menghasilkan gambar yang stabil, teman-teman saran saya menggunakan tripod. Kalaupun si perekam itu merekam sambil berdiri diam, itu biasanya juga gambarnya naik turun karena mengikuti gerakan napas kita ya, kadang naik turun gitu. Walaupun kita diam. Jadi lebih baik menggunakan tripod ataukah penyangga yang lain begitu sehingga gambarnya akan menjadi stabil. Yang kesembilan, ya teman-teman mungkin bisa diinformasikan ke para siswanya ya, supaya ketika direkam itu para anak-anak tidak melihat kamera. Jadi kalau dilihat itu mungkin kurang kurang bagus ya. Dan tetapi itu sebenarnya tidak masalah begitu. Tetapi nampaknya itu kurang bagus. Berarti kalau dia sampai melihat kita, ya berarti kehadiran kita ketika mengambil gambar menurut saya itu sudah mengganggu konsentrasi mereka. Ya, teman-teman semua itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses. Kegiatan PPL berjalan dengan lancar, videonya dapat, editnya gampang, termasuk juga gampang diupload. Terima kasih teman-teman.